tadi si Bondan bahas-bahas bro, kalau cari cewek yang cakep jangan kayak cewek Thailand gitu. Tapi cewek Maroko yang asli, putihnya asli bro, dan dalamannya asli. Hai, ketemu lagi di Brother House Indonesia. Bos, mungkin lu semua pada kangen ya sama gue, sama Bro Bondan. Secara kita udah lama nggak ketemu, ya mungkin kita semua tahu bahwa sekarang ini memang faktor cuaca memang agak sedikit kurang berteman ya sama kita ya. Jadi teman Bondan ya kondisi kesehatannya agak kurang fit kemarin, termasuk gue juga seperti itu. Namun akhirnya sekarang kita sudah dalam kondisi prima, siap untuk memberikan review rumah-rumah pilihan dan terbaik buat lu semua bos. Nah, termasuk kali ini kita akan mereview rumah di selatan Jakarta ya. Ini konsepnya keren banget karena kita akan bikin jenis kota mandiri ya, di mana fasilitas-fasilitas segala macam akan terkumpul dan tersentralisasi di area ini. Ada area perkantoran, pendidikan, area apa lagi ya, sport hall dan lain sebagainya. Semuanya pokoknya lengkap di sini, nggak perlu kemana-mana. Ya, kita akan membahas rumah dengan konsep bisa dibilang masih tropis modern ya, tropis modern dengan lokasi di selatan Jakarta bernama Grand Duta City Township di selatan Jakarta. Kita langsung lihat aja ke depannya dan gue pengen liatin pelangnya malu semua ya. Jadi yang akan kita review itu adalah cluster Cascada di tipe Victoria 6x12 bos. Berarti lebarnya 6 dan panjangnya itu 12. Seperti biasa gue akan liatin dulu posisi bagian atapnya dulu bos. Nah bagian atapnya mungkin udah cukup pada paham, gue udah cukup sering review bahwa tipe atap yang seperti ini berarti adalah tipe atap limas ya, limas kayak gini nih, limas, betul nggak? Nah tipe atap limas, nah kalau dari atapnya sendiri gentengnya ini adalah genteng plat beton dan ini warna hitam. Warna dasarnya bisa dibilang ini warna yang cukup basic ya untuk rumah dengan model tropik modern. Ini ada nuansa coklat ya, nuansa coklat, ada abu muda, abu tua, ya kurang lebih warnanya seperti itu dan gradasi sifatnya. Nah di bagian tengahnya ini ada frame itu warna coklat tua, lebih tua dibandingkan dari tampak fasad yang di sebelah kanan gua. Nah di atasnya, ya apa coba tebak? Hafal nggak? Masa gua udah sering review masa nggak apa-apa juga. Yang seperti ini adalah wood plank atau conwood. Nah, fungsinya untuk apa? Paham nggak fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meredam panas ya, meredam panas. Jadi kalau kena hujan ataupun panas akan lebih diblok gitu sama wood plank. Ya, sudah cukup paham ya. Nah, kalau sampai gua nanyain lagi tentang conwood, kalau seandainya nggak hafal, keterlaluan. Oke, ya itu bagian atasnya ya. Kalau untuk basicnya dari kusennya sendiri ya basic warna hitam, ada jendela hidup sepertinya ya, ada jendela hidup yang bisa dibuka tutup, ada sepasang dan ada 2 biji dan ada di sebelah kirinya lagi itu lebih keperuntukan kita lihat nanti itu apakah untuk area tangga atau bukan. Biasanya sih kalau terpisah seperti itu biasanya area tangga. Oke, sekarang kita ke bagian bawahnya bos. Nah, area bawahnya. Nah, untuk area carportnya sendiri, ini untuk secara luasan karena ini lebarnya adalah 6 meter, ya. Ini bisa dibilang dibikin lebih besar sedikit, sepertinya ya ini 3,5, ini 2,5 bos. Seperti itu. Dibikin simple aja, dikasih kerikil-kerikil kecil, ya kerikil kecil, dan dikasih ini dikasih tali-talian ya. Cuman ada efek dibikin kasih warna ya. Ini basic, kalau ini dikasih warna hitam. Nah, kalau untuk lantainya sendiri ini dikasih keramik warna abu muda gitu, Bos.
Oke, di sebelah kanan ya, mungkin bisa dilihat sendiri. Ini masih tersisa ya dengan lebaran 2,5 meter ya, panjang ke belakang kurang lebih kisaran 3,5 juga, 3,5. Ini bisa diimplementasikan dengan taman ya, bukan taman kering ya, karena terakhir kita review kan rumah dengan konsep tamannya taman kering. Nah kalau ini taman basah. Apaan sih? Ya seperti ini tamannya ya. Nah, gua nggak perlu review ini tipe daun-daunnya apa seperti ini karena gue belum berencana untuk ngejual tanaman-tanaman untuk taman. Baru nanti kita planning kita akan apa ya? Gue perlu open nggak sih? Pokoknya kalau misalkan next lu mau bikin furnish yang keren yang ala-ala yang nanti kita review yang custom, yang smart furnish bisa ke Brother House. Tapi soon nanti kita kasih bocorannya, oke? Ya. Nah untuk bagian belakang ya. Nah kalau ini ya untuk jenisnya gua nggak perlu spell, yang jelas ini adalah salah satu jenis dari batu alam Mbah Dukun. Udah lama gua nggak pernah nyebutin alam Mbah Dukun. Baru di review pertama waktu perdana ya bro. Waktu di Bukit Cibagus City, gua bilang ini alam. Gue sebutin alam Mbah Dukun. Setelah lama baru gua buka lagi dan gua sebut lagi alam Mbah Dukun. Mungkin kupingnya panas kali. Gue sebutin Mbah Dukun. Oke, siap. Selain di sebelah kanan, ternyata untuk rumah ini ya, ini sepertinya lebih ke kelebihan tanah ya nggak sih bro? Ini untuk kelebihan tanah. Nah untuk kelebihan tanah ini, jadi untuk sementara dikasih untuk alokasi taman seperti ini dan ada rumputnya. Ini bukan rumput gajah, apalagi rumput dinosaurus karena ini rumputnya ini kecil-kecil. Oke, kalau ini rumput Jepang ya. Kita siap-siap untuk masuk ya, siap-siap untuk masuk. Nah, bagian tampak fasadnya ini, temboknya ini dikasih abu muda dan ini ada jendela yang aktif bisa dibuka ya, seperti ini, langsung nempel dari bawah dan ke atas. Ini adalah biasanya solid engineering. Ya nggak sih? Solid engineering mirip rumah yang terakhir kita review itu di Telaga Kahuripan. Konsepnya seperti ini. Ini adalah solid engineering. Jadi memang terdiri dari berbagai macam jenis kayu, dibikin sedemikian rupa, dibikin kokoh seperti ini, dan dijamin ini anti rayap. Oke, untuk lantainya di bawah ini pakai homogeneous style dengan ukuran ini sih prediksi gue 60 kali 60 ya bos ya. 60 kali 60 dan ini dibikin warna abu tua dan ini yang doff bukan yang glossy. Oke. Sebelum masuk, gue harus nyimpen sepatu gue. Nggak apa-apa gue praktekin secara langsung. Dan gue akan simpan. Aduh, udah. Gue akan simpan di sini, bos. Jadi ini bukan area ini ya, kalau untuk kebakaran atau apa segala macam kan ada yang seperti ini ya kan? Nah di dalam ya, nah ini rak sepatu doang sih bro. Jadi sepatu gue akan simpan pada tempatnya di sini bos. Nah kayak begitu. Oke, sekarang kita masuk bos. Nah, ini kita sudah berada di area dalamannya, bos. Nah, seperti layaknya rumah-rumah yang tropis modern, biasanya untuk area ruang tengahnya ini memang dibikin lega, dibikin open space gitu. Nah, adapun untuk ini juga open space-nya terdiri dari ruang tamu, ada ruang makan, dan area ruang dapur. Nah, sekarang gue spell untuk di area ruang tamunya dulu, bos. Nah, untuk ruang tamunya sendiri, ini ada beberapa elemen dari ruang tamu untuk furnish. Yang pertama gue pengen bahas dulu, ini adalah kabinet TV. Kabinet TV ini dibikin warna yang basic ya, bisa dibilang seperti itu. Untuk material bahannya sendiri, ini dari plywood lah ya. Dari plywood, multiplex plus HPL. Dan ini bawahnya ada beberapa laci yang cukup besar-besar seperti itu. Nah, kalau untuk di dindingnya sendiri ya, ini kalau untuk
selewatan ya, kita lihat apakah di belakangnya ini ada ada pintu lemari bisa dibuka. Oh ternyata tidak bos, tidak bisa. Ini dari bahan MDF, jadi memang untuk variasi saja gitu. Nah ini ada beberapa kaca, gue lihat ini sepertinya tidak berfungsi untuk ngaca. Karena kebayang loh bro, kalau ngaca ini muka gue ada di sini, kacanya ini ada di bawah bro. Sebelah sini juga nggak mungkin. Gue berada di sebelah sini udah mentok sama TV, ya nggak? Jadi, apalagi kalau sebelah sini, gue nggak mungkin loncat-loncat juga. Atau gue naik ke atas sofa hanya untuk ngaca gitu. Nggak mungkin. Pastinya kalau seperti ini, jadi memang fungsinya adalah untuk sebagai variasi aja dan untuk ventilasi, bukan ventilasi, hanya untuk sebagai pantulan cahaya aja biar lebih terang gitu bos. Nah, meja makan ini interesting banget nih, gue pengen bahas. Jadi rumah ini kan memang sudah difasilitasin dengan fasilitas smart home gitu ya. Nah, salah satu ornamennya mungkin dari tadi yang smart lock door itu tadi ya. Nah, untuk furniturnya sendiri, ini juga adalah meja multifungsi sebenarnya. Tapi gue pengen istilahkan ini sebagai smart furnace ya. Itu istilah gue. Kalau pada umumnya kan multifungsi. Kalau gue kan terserah gue. Karena mulut-mulut gue, bukan mulut si Bondan, bukan mulut juga netizen, terserah gue. Gue kagak dosa kan? Gue nggak melanggar undang-undang apa gitu, kan kagak. Jadi gue pengen istilahkan ini sebagai smart furnace. Nah, kenapa ini disebut sebagai smart furnace? Ya, karena ini fungsinya bukan hanya untuk satu fungsi aja, tapi ada beberapa. Nah, meja ini ya sebagai untuk skat ya, ini juga adalah untuk meja makan ya. Sebenarnya ya ini kebagi 3 bos. Jadi bisa dilipat gitu dan ini bisa dimasukin ke dalam. Tapi lu jangan ngarepin gua bisa praktekin itu. Lu ngerjain gue kalau kayak begitu. Jadi biar aja ini seperti ini ya. Biar aja piring ini pada tempatnya, bowl ini juga pada tempatnya, ini semua pada tempatnya, biar aja dibikin kayak begini ya. Yang jelas ini bisa dilipat dan ini bisa dimasukin. Gitu bos. Nah ke sebelah sini ya. Ada lacinya nih bro. Lacinya ini gede banget dan gua tahu nih. Laci ini kalau si Bondan yang pakai, dia udah nikah. Gua tahu gak ini pakai apaan. Bondan kan kalau lagi berantem sama bininya, pintunya kan dikunci tuh. Serba salah tuh, pintu dikunci. Tapi si Bondan sebel sama bininya, dia kesal dimarahin sama bininya. Lu tahu nggak? Dia sembunyi di mana? Di sini bos. Dia sembunyi di sini. Ukurannya gede. Jadi si Bondan masuk di sini, dia ngerikuk. Udah gitu, anaknya datang. Anaknya mau nyari mainan gitu. Anaknya pikir mainannya ada di sini. Dia buka gitu kan. Terus anak si Bondan kaget. Wah, ada apa-apanya sembunyi di sini. Dan ibunya pun kaget. Oh ternyata kamu sembunyi di situ, dicari-cari. Kayak gitulah, kita besok aja. Tapi gua aminin nanti si Bondan tetap sejahtera dong, gak ada berantem-beranteman ya nggak? Kayak gitu. Nah di bawahnya nih, di bawah dari meja multifungsi ini ada 2 lemari ya, ini bisa dibuka dan sepasang. Nggak perlu di-spell lah ya bagian itunya karena simple aja kayak begitu. Nah ini ada kitchen set. Nah kitchen setnya sendiri secara material kita bisa lihat ini secara keseluruhan paket lengkap. Semuanya ini dibuat dari bahan material plywood bro. Ya kasih bahan material plywood, multiplex plus HPL. Nah ini gue pengen spell dulu. Ini jenis granit atau jenis marmer. Cuman gue lupa nih bro. Ini apa nih bro? Solid. Surprise ya. Surface yang muka surface ya. Surface. Oke. Solid surface. Si Bondan lebih apal nih daripada gue untuk material ini. Nah, ini bro, ini ada kaca nih bro. Ini kaca ini ya. Pastinya untuk ngaca kan ya bro ya. Nah, untuk cewek-cewek itu kalau untuk kaca ini kan penting banget ya bos ya. Apalagi bininya si Bondan. Ini gue pengen cerita nih. Gue jadi ingat nih. Lu tau gak? Kalau yang lahir waktu zaman Piala Dunia kemarin tuh, kan baru habis beberapa hari yang lalu ya. Kalau yang lain kan supportnya itu Argentina gitu kan, Portugal, Italia kan nggak masuk ya, Prancis itu kan. Lu tau gak sebenarnya siapa supportnya? Maroko bro. Lu tau gak alasan dia?
Dia support Maroko. Gue pikir karena Maroko hebat, strikernya hebat, kagak. Lu tau gak? Kenapa dia milih Maroko? Karena ukti-uktinya cantik. Menurut gue konyol banget. Kenapa Maroko karena ukti-uktinya cantik? Apa kaitannya kalau kata gue? Apa kaitannya sih bro? Terus lu kan pendukung doang, lu main juga kagak, ke Maroko juga kagak, karena ukti-ukti Maroko cantik. Tapi gue doain lah, ya, temen gue ini dapat ahwat yang cantik. Berarti apa? Jadi si Bondan ini seneng cewek yang cantik secara natural, nggak suka yang oplosan, nggak suka yang palsu-palsu. Nah, ini ngaca ini biar apa? Karena dia suka yang cantik, jadi dipastikan. Jadi kalau ceweknya lagi masak opor, lagi masak balado segala macam, ceweknya biar dipastikan tetap cantik. Jadi kalau ketemu si Bondan ya abis gawe, ceweknya tetap cantik. Mama, papa gitu. Kayak gitu bro. Nah ini, namun ini kan brown mirror ya bro ya, brown mirror. Kalau buat ngaca sih bagusnya sih yang clear aja gitu ya bro ya. Ini brown mirror kayak begitu. Nah ini, oke, sebelah sini ada untuk tempat bagian alat-alat masak. Kayaknya kayak gitu ya. Kalau ini kan sudah dikasih microwave, ini sudah dikasih untuk lemari es. Nah ini untuk alat-alat masak yang lain, gua nggak hafal, bini gue yang hafal. Kebetulan sekarang dia lagi seneng masak-masak dan bikin kue. Alat-alatnya gede-gede. Nah ini bisa dipakai nih. Kalau bini gue beli ya, ada tempat begini udah dikasih tuh alat-alat masak kayak begitu. Nah, si Bondan gue sembunyi juga. lagi. Nah kayak gini, di bawahnya ya, gue liatin ya. Nah ini ada beberapa laci, bisa dibuka. Dan di bawah ini lebih ke mungkin perkakas kayak begitu kali ya. Biasanya disimpan di bawah dari wastafel, kayak gitu. Oke, ini bro, ada ruangan apa ya ini? Nah, ini open area bro. Nah, kalau rumah tropis itu kan memang ada area terbukanya ya. Ada ruangan satu, ada lagi nanti surprise-nya ruangan kedua yang nanti gue mau liatin buat semua. Kebetulan ini bisa kelihatan hujan itu turun dari atas langit. Yang hujan turun. Kelihatan banget generasi gue. Nah, buat yang galau-galau ya, senang menangis atau memalsukan tangisannya, air mata itu dengan air hujan. Lu nggak usah keliling motor-motoran, lu nangis atau pergi ke lapangan lu nangis, nggak usah. Lu di sini aja lu tangis-tangisan sepuas lu, tapi dipastikan lu cuma sendirian di sini. Kalau kagak, lu dimarahin sama bokap nyokap lu di sini. Kayak gitu. Oke ya. Di sini ini yang jelas ada rumput palsu sintetis. Ini juga ada pohon-pohonan palsu kayak gitu. Oke. Sekarang gue langsung masuk ke ruangan yang lain. Yuk, kita masuk ke ruangan selanjutnya. Oke, untuk ruangan ini seperti yang kelihatan ya, ini adalah ruangan untuk toilet. Bisa dibilang ini memang untuk darurat. Kenapa? Karena posisi di bawah tangga dan ini ruangannya pun memang tidak terlalu besar. Untuk lantainya sendiri, ini menggunakan material homogeneous tile ukuran 60x60 dan ini memang dibikin doff biar keset gitu bos. Nah kalau untuk yang ini sama juga, homogeneous tile juga, namun ini lebih ke yang glossy-nya. Untuk dinding sebelah sininya pun sama, hanya ini dibikin kesan yang memang terkesan batu alam ya. Coraknya dibikin yang seperti itu, ada toilet duduknya, dan ada showernya, kayak begitu. Dan ini ada ambalan ya, untuk penyimpanan handuk dan lain sebagainya, ini bisa disimpan di area sini. Kita lanjut ke ruangan lainnya. Nah, ruangan ini mengingatkan gue sama konten kita yang waktu di OCBD, iya nggak sih bos? Iya sih bro, ya. Jadi untuk di area bawahnya itu untuk kamar anak. Jadi bisa dibilang memang kamarnya ini jadi kamar multifungsi gitu. Kenapa? Nah, gue belum apa-apa udah open ya. Kenapa? Sama seperti ini. Nah ini kan kelihatan memang ini kayak lemari baju sejenis itulah. Ternyata bos, ini bisa dibuka bos, dan ini adalah dipan, dan ini adalah kasur bos. Nah, jadi ini bisa dibuka dan bisa ditutup. Kalau seandainya misalkan ini bisa dibuka, bisa dimaksimalin lagi. Ini kan ada meja ya, ada meja
mau ngopi-ngopi, ngumpul-ngumpul di sini, pas ngumpul teman-teman, ini bisa lebih difungsikan dan ini bisa lebih luas. Tapi kalau misalkan mau tidur, jadi tinggal ditidurin aja gitu posisinya, gitu bos. Jadi ini adalah salah satu contoh furnish yang multifungsi itu seperti ini. Nah untuk area belakangnya, ya area belakangnya itu ada kaca. Kacanya ini, kalau ini sepertinya memang kacanya clean ya, kacanya clean. Gue tadi ngelihat simak, apakah ini memang bolong sebelah sana? Oh ternyata kagak. Jadi memang seperti ini, dan ini ada jeruji. Apa sih bahasa? Jeruji nggak sih? Enggak, jeruji ya? Jeruji kayak begini. Fungsinya untuk apa? Apakah biar bisa ngerambat ini pohonnya? Sementara ini pohonnya ini kan pohon imitasi nih bro. Jadi jerujinya fungsinya untuk apa ya bro ya? Untuk gelantungan. Ya, ini sih lebih ke variasi aja ya, lebih ke variasi aja. Adapun kalau misalkan buat gue sendiri sih, pengennya sih ininya memang dibikin lebih mundur gitu, karena beberapa ada skat gitu, kisaran 20 sentian itu lebih dialokasikan untuk yang pohon imitasi ini dan untuk lampu area sebelah situ. Tapi ini kan hanya sebagai contoh aja. Jadi kalau misalkan lu minat rumah ini kan bisa sesuai dengan selera lu sendiri. Oke, nah ini untuk lemari bajunya, ini dari material plywood juga. Seperti ini bentukannya ya. Nah, simple kayak begini. Nah, ini juga ada beberapa laci yang banyak seperti ini, jadi difungsikan untuk menyimpan barang-barang. Kalau misalkan banyak ngumpul, biasanya namanya kamar anak lah ya, banyak mainan misalkan seperti itu, atau misalkan bahan banyak buku, banyak yang misalkan game dan lain sebagainya. Kalau berantakan simpel, tinggal masukin laci aja, kayak gitu. Nah ini ada kaca, ya, dibikin menjorok ke dalam ya, dibikin seperti itu. Nah ini dia ada kacanya, kacanya ini kaca yang seperti kalau ini kacanya transparan yang simple ya, sama ya, bukan yang black kayak begitu ya. Ini ada ambalan-ambalannya dan ini ada tempat rak untuk buku. Demikian. Sekarang kita lanjut ke ruangan atasnya. Nah, bro, sebelum ke ruangan atas, pastinya kita akan ngelewatin area tangga dulu, bos. Untuk tangga di sini ya, pasti paham ya. Kalau yang bunyi begini, berarti ini adalah besi holo. Ini juga sama besi holo. Dan untuk di bagian bawahnya, bagian lantainya, ini menggunakan bahan keramik dengan motif kayu seperti ini. Nah, sedikit yang mungkin bisa gue spell. Ini ada beberapa garis ya di sini. Ada beberapa garis. Nah, ini berfungsi adalah biar anti slip, bro. Ya kan? Anti slip. Jadi nggak licin gitu, bro. Pas naik ke atas, ini adalah fungsinya untuk biar jadi kayak ngerem gitu, bos. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke kamar anak yang kedua. Nah, bos, selewatan kan ini kelihatan ya. Jadi kayak ruangan yang mezanin gitu ya. Dipannya kayaknya hanya satu aja dan berada di posisi yang ini, bos. Jadi ini ada tangga ke atas ya. Nah, ini baru dipannya. Nah, gue kasih tahu. Sama seperti kamar anak yang bawah. Jadi ternyata ini pun bisa dibuka, bos. Nah, gue intip ya, gak usah gue buka. Ternyata benar. Ini juga adalah dipan. Jadi ini bisa dibuka. Nah, pastinya kalau misalkan ini dibuka, ini harus disingkirin ya. Meja harus disingkirin, kursi juga harus disingkirin, tenda juga sama, bos. Harus disingkirin. Nah, jadi ini pastinya harus pada nggak ada dulu, biar dipannya bisa dengan leluasa kita posisi tidurin gitu, bos. Oke? Nah, pas bagian ini nih. Ini ternyata dimanfaatkan untuk lemari anak. Sayangnya ini belum dikasih gagang pintunya nih. Jadi gue bukanya nyelip-nyelipin tangan gue. Nah, kayak begini ya. Ini daun pintu lemarinya kayak begini. Ya, ini ada rak-raknya kayak gitu. Yang posisi sebelah sini pastinya nggak bisa dibuka ya, bos ya, karena terhalang sama tiang gitu. Nah, sebelah sini ngeblong aja, ini no use lah ya. Nah, kayak begitu kurang lebih apa ya? Ini buat apa sih, bro? Buat kawinan itu. Kawinan kayak begini ya. Cukup gitu. Terus pengantinnya ngapain padat-padatan di situ atau langsung ditutupin gitu ya? Langsung tutupin langsung di malam pertama. Ini adalah toilet kedua atau plus kamar mandi ya di sini. Nah, kalau untuk kamar utama atau kamar mandi utama ini
memang ukurannya kan proporsional ya bos ya. Jadi semua pengungsiannya memang bisa maksimal. Oke, untuk yang bawah ini menggunakan, gue lihat sih ini bahannya keramik ya bos ya. Keramik ukuran 40 kali 40 seperti itu. Nah kalau untuk dinding ini menggunakan material homogeneous style yang memang glossy. Nah, dinding sebelah sini juga sama, hanya berbeda di corak aja. Ini lebih ke warna lebih tua dengan kesan batu alam ya, kayak begitu ya. Nah, ada ini nih bos. Jendelanya, ini jendela aktif bos. Ya. Ini untuk sekarang ini posisi ini kan rumah contoh ya. Karena memang tidak ada exhaust, bisa dibilang kalau saya misalkan ini mau dipakai, ini harus dibuka bos. Kalau tidak, aroma-aroma yang keluar dari tubuhmu nanti lu cium sendiri, lu mabok nanti. Jadi ini harus lu buka kayak gitu. Kecuali kalau sana misalkan exhaustnya udah terpasang, ya nggak? Nah ini memang dibikin Dove. Ini asli ya bro, bukan stiker ya? Aslinya emang kayak gini nih, bukan stiker ya. Oke, kayak gitu. Nah, bawahnya ini ada wastafel ya, ada wastafel, dan di bawahnya ini ada kabinet difungsikan untuk handuk ya, handuk dan material-material lainnya ya yang bisa ditempatkan di sini. Dan ini ada kacanya yang kotak, bro. Ya. Mulut gue ya, terserah gue. No debat. Oke. Ini adalah kamar utama. Cocok ya disebut sebagai kamar utama, ya kan? Untuk pemeran utama, yaitu ayah dan ibu sebagai pencari nafkah dan ketua sebagai madrasah bagi anak-anaknya. Luar biasa. Ya, ini dindingnya pun ya full dari bawah sampai dan ke atas, bos. Ini pakai material MDF ya, sama kayak yang di ruang tamu tadi ya, pakai MDF. Namun ini warnanya ini warna yang memang coklat tua. Dari atas sampai ke bawah full seperti ini. Kesannya ini memang jadi kayak senderan, tapi ini sebenarnya full dari back wall-nya kayak begitu. Kalau ini yang packagingnya itu dipannya ini, atas sama bawahnya dipannya, packagingnya kayak begitu. Nah ini ada kaca, namun kacanya ini brown bro. You know the meaning of brown? Brondan. Brondan, oh iya benar, Brondan. Dan siapa dianya? Dan siapa dianya? Cewek Maroko. Lu tau nama-nama Maroko cewek siapa sih? Lu udah searching lu nama-nama cewek Maroko siapa gitu namanya? Amina, Anita. Susi, Supriyanti. Bisa wae. Ini Brown ini panggilan gue bro. Brown, tapi pakai dong. Brown dong. Maksa banget. Oke, yang ini adalah brown. Kalau gue sih akan lebih memilih kaca ini, kaca yang clean aja gitu. Kaca jernih gitu. Karena kalau gue, ini fungsinya maksimal ke menurut gue, ya kaca buat ngaca. Nah ini sepertinya memang menghindari biar tidak terlalu silau. Kayaknya kayak begitu. Ya kan, silau men. Kalau gue nggak silau. Karena gue seneng kaca. Biar bisa introspeksi bro. Nah ini ada jendela bro. Ada jendela di kanan kiri rumah. Kanan kiri dari ruangan ini. Seperti yang kita tadi lihat ya. Di fasadnya itu memang ada jendela kanan kiri di area yang frame gitu ya. Ternyata memang difungsikan untuk di area kamar, bukan di area jendela untuk part yang kirinya. Kayak begitu. Ini ada jendela aktif ya, dan ada yang jendela matinya. Kayak gitu. Oke, nah sekarang ini ada lemari. Lemarinya full ya bro ya. Ini dari bahan material plywood ya, besar seperti ini ya. Sebelah sini ini ada kaca, brown mirror juga, dan ada lampu-lampunya seperti ini plus ambalan. Dan di atasnya ini, oh, ini besar bro, bisa nyimpen selingkuhan. Kalau si Bondan nggak pakai bahasa selingkuhan, nyimpen bini kedua bisa nggak? Kalau dia kayak gitu bro, gitu. Nah kenapa gue bahas selingkuhan? Boleh gue cerita dikit ya. Ini sekarang ini gempar banget berita tentang perselingkuhan. Nauzubillah ini bro, luar biasa. Yang ininya lagi, yang ngerinya lagi, selingkuhnya sama Allah. Luar biasa. Daripada selingkuh, lebih baik apa bro? Kawin lagi. Yang halal ya. Sunnah Rasul, poligami. Nah,
poligami. Jadi gua setuju sama poligami. Bini gua ngelihat. Nggak berani. Oke, nah ini depan jendela ya. Depan jendela kan itu kan ada tukang-tukang lo ya. Lagi ngerjain rumah kayak begitu. Jadi kalau misalkan lu bete, lu bingung lu mau ngapain, lu liatin tukang lagi ngerjain dan lu hitung tuh bata merahnya. Ada berapa jumlahnya? 1 sampai ngantuk, udah ngantuk, penat lu hilang lu tidur. Ya gak? Oke, duduk di sini aja di kursi, ya gak? Oke, kita lanjut ke ruangan lain. Nah, ternyata bro, ini ada ruangan tambahan. Bukan jendela ya, jadi gua bukan keluar lewat jendela, tapi ini pintu bos. Nah, ini bos. Jadi ini adalah open area kedua setelah yang di area bawah, kayak gitu. Nah, ini tempat ngopi-ngopi santai, tempat duduk-duduk santai, bercengkerama antara ibu, ayah, dan anak, seperti ini. Namun kalau menurut gue sih ini akan lebih pas kalau seandainya dikasih sejenis awning gitu ya, atau sejenis tenda gitu ya. Kalau yang bawah kan memang disengaja dibikin open, ya kan? Biar, tadi aja kan hujannya kan turun ya, turun dari atas ke bawah gitu. Atau mungkin kalau mau dijadiin sebagai tempat jemur segala macam kan itu bisa, fungsinya demikian. Tapi kalau ini sepertinya memang cocoknya ada sejenis tenda atau tutupannya. Nah, adapun ini sudah tepat, dikasih pagar seperti itu dan ada jaring-jaringnya seperti itu, dan ini dikasih daun-daun yang palsu. Nggak boleh yang palsu, status palsu nggak boleh, janji palsu nggak boleh, ya kan? Terus cewek juga harus cewek asli, yang cewek palsu gitu. Apaan sih? Tadi si Bondan bahas-bahas bro, kalau cari cewek yang cakep jangan kayak cewek Thailand gitu. Tapi cewek Maroko yang asli, putihnya asli bro, dan dalemannya asli. Ya, kita udah nge-review bos, review rumah ini. Semua part dari rumah ini kita udah review. Ini tipe 69 dengan tanah 72 ya. Yang menjadi value dari rumah ini adalah satu, karena memang ini berada di selatan Jakarta yang notabene cuacanya sangat bagus bro. Jadi kalau buat orang-orang memang sudah terbiasa dengan cuaca Jakarta gitu ya, iklim Jakarta, kesini pasti lu akan ngerasain ini suasananya sangat fresh gitu ya, dan memang sangat alami gitu. East Jakarta. Jadi memang pilihan buat orang-orang memang sudah terbiasa dengan kepenatan. Rumah di sini ini bisa menjadi pilihan yang sangat positif. Belum lagi kerennya di sini adalah ini kawasan menjadi kawasan kota modern di mana semua fasilitasnya ada di sini gitu bos. Perkantoran ada nanti ya, tempat area kesehatan ya, area tempat pendidikan ya, dan lain sebagainya. Itu semua terkumpul dan tersentralisasi di sini. Tipe 69 dan tanah 72 untuk 2 lantai dengan spek yang seperti ini, menurut gua keren banget. Harganya cuman 1 miliaran aja bos, gitu. Apalagi ini bisa diakses bos. Untuk sekarang ini bisa diakses di tol Bojonggede atau di tol Sawangan, kurang lebih sekitar 15 menitan. Atau nextnya yang akan paling dekat lagi adalah tol Bomang. Perencanaannya nanti akan ada tol Bomang gitu bos. Jadi ini mudah-mudahan jadi referensi yang sangat positif buat lo semua. Kaum milenial yang pengen rumah berada di lingkungan modern, ini bisa jadi salah satu referensi yang keren menurut gue. Ya, gitu review kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu dengan review-review selanjutnya dengan rumah-rumah yang lebih keren lagi. Jangan lupa bro, untuk senantiasa setia sama kita, pantengin review-review rumah kita, like, comment, and share. Dan jangan lupa buat yang baru-baru, subscribe dong link kita ya, biar kita semakin semangat untuk memberikan review-review rumah-rumah yang keren buat lo semua. Oke, gua pamit, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Ciao. Kolam renang dan lain sebagainya semuanya akan ada di sini.